Pak? Ya. Iya, sudah dikaji ya Pak. Mohon maaf, kami sudah agak terlambat karena perjalanan yang tidak memungkinkan untuk bisa mempercepat sampai di sini. Alhamdulillah sampai dengan selamat dan kita bisa bertemu bersilaturahmi di dalam kesempatan yang baik ini di tempat Abah di Al-Baghdadi. Subhanallah, saya terharu bahwa begitu cepat Abah bisa kita semua bergerak. Saya ingin tanya dulu sebelum banyak berbicara. Kita semua di sini semangat? Semangat! Siap untuk maju? Siap! Dengan cinta ya tentunya? Siap! Seperti yang diajarkan oleh Abah kita, kalau kita ingin maju, modalnya niat. Ya, nawaitunya sudah ada. Sampai di sini tentunya kalau tidak ada niat tidak mungkin sampai di sini, betul? Ya, kalau tidak ada cinta tidak mungkin kita saling bersilaturahmi dan berkumpul seperti ini. Ya, saling percaya tentunya kita semua ada di bawah naungan Abah. Kalau sudah ulama yang bergerak, kita di belakang beliau semuanya. Di sebelah kiri saya juga ada Ustadz Nasrullah, dan di sini banyak para ulama, ya, para ulama, para ustadz, para kiai yang masya Allah semuanya luar biasa, yang tentunya akan terus mengiringi kita dalam doa dan juga memberikan semangat, motivasi, sebab mustahil kita bisa sukses, bisa maju tanpa doa. Alhamdulillah terus kita semangat menghidupkan manaqib yang mungkin ada di seluruh Indonesia ya Bang, ya ada di seluruh Indonesia. Kita akan Jekoneng dan Sukoneng ini bukan merupakan ojol biasa, ya seperti yang kita lihat. Kita ingin merangkul sebanyak-banyaknya umat, ya, dan juga masyarakat yang tentunya untuk kemajuan dan kemaslahatan. Kita akan mendorong meningkatkan industri ekonomi masyarakat, umat, dan juga tempat ibadah, ya. Tempat-tempat ibadah. Izin Abah saya menjelaskan sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu juga dengan perwakilan dari Kementerian Agama. Ini sangat prihatin juga Abah, izin. Di saat pandemi yang tadinya 100% kegiatan belajar mengajar mengaji di setiap masjid itu hampir 100% hidup. Saat pandemi infonya turun 70%, tinggal 30%. Prihatin tidak? Nah, kita di sini Jekoneng dan Sukoneng tidak hanya kita bekerja untuk memperoleh ya kesejahteraan ekonomi, namun kita sama-sama harus bisa menghidupkan kembali melalui manaqib yang sudah Abah pimpin, lebih kita gerakkan, lebih kita tingkatkan, juga yang namanya pengajian-pengajian yang dulu dari masjid-masjid itu setiap tahun saya mendapatkan informasi ini dari Kementerian Agama bisa lahir minimal 10. Jadi kalau masjid kita ada 1 juta masjid aktif, ya aktif yang hafiz Quran itu kan luar biasa ya, begitu banyak. Nah ini yang tentunya kita harapkan akan semakin banyak, dan ini juga kabar baiknya bagi yang hafiz Quran itu anak-anak muda
mau sekolah di negeri manapun tinggal pilih, tidak perlu berbayar katanya, tidak perlu dites ya. Nah ini menjadi prioritas ya. Semangat kita semua untuk mendidik anak-anak kita ke depan, generasi muda kita, harapan bangsa, dan juga tentunya kita berharap umat ini semakin kuat ya, semakin besar, semakin luas, karena di negeri kita ini mayoritas adalah muslim ya, muslim. Jadi harus terus semangat. 70% penurunan ini bukan yang bukan ya, artinya sudah dalam batas yang mengkhawatirkan ya. Kalau 70% ini tidak bisa ikut proses belajar mengajar karena situasi pandemi pada saat itu dimaklum. Katanya, saya tanya kenapa bisa begini, karena guru-gurunya sudah tidak punya motor untuk biasanya mengajar, tidak punya bensin katanya Pak Abah, seperti itu ya. Ini yang harus kita dorong. Jekoneng, Sikoneng dimanapun berada nanti, kita tetap harus semangat menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga terus tali silaturahmi bagi umat ya. Sebanyaknya kita mengajak umat supaya tidak ada lagi istilah masuk ke masjid karena tidak ada motor, tidak ada bensin ya. Nanti kalau Jekoneng, Sikoneng sudah ya, bukan hanya ada di 1-2 daerah, tapi kita berharap bersama-sama Abah ada seperti ojol yang lain ya. Kita berbeda, kita tampil beda, kita syariah ya. Kita untuk hadir untuk kemaslahatan umat, menghidupkan tadi seperti yang sudah Abah ajarkan pada kita semua, menghidupkan manakib yang namanya tablik akbar ya, seperti Abah pimpin. Kalau ini semakin kuat, semakin besar, tentunya Islam semakin besar. Tidak mudah kita dipecah belah ya. Kalau kita kuat, ini pondasi ya. Kita harapkan dengan Sikoneng dan Jekoneng ini nanti lahir dan sudah akan launching, kita dalam persiapan. Saat ini motornya sudah siap, tapi tentunya kita tidak mau karena membawa nama Islam, membawa nama Muslim di sini yang mayoritas, maka kita harus menjaga akhlak, menjaga moral, etika. Betul? Betul. Kita di jalan semrawut sembarangan ya, seperti mohon maaf kalau kata bahasa preman mabarbar. Nah ini juga akan membawa nama baik khususnya ulama kita dan guru besar kita Abah. Jadi harus kita memberikan edukasi, pelatihan yang tadi disampaikan oleh Abah. Kita segera mungkin akan menjadwalkan, mungkin nanti mohon arahan dari Abah waktu yang baik dan yang terbaik supaya bisa mendapat pelatihan ya, mendapat edukasi bagaimana yang namanya tata tertib lalu lintas ya, harus kita pahami. Gak boleh tuh yang namanya di jalan semau gue ya, kasarnya kata orang Betawi semau gue. Ini gak bisa. Di Jekoneng dan Sikoneng kita harus memberikan contoh bahwa Jekoneng dan Sikoneng ini adalah model yang terbaik. Islam mengajarkan dan simbolnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi yang namanya rahmatan lil alamin harus tidak hanya diucapkan, tapi ada di hati ya. Betul-betul kita harus memahami itu. Jadi jangan sampai orang di luar sana Jekoneng, Sikoneng, siapa nih yang punya, siapa nih pembinanya, semrawut, main sembarangan, serempat sana, serempet sini ya. Nah ini juga akan menjadi presiden buruk buat kita. Yang kita bawa atribut ya, atribut tadi pondok ya,
pondok-pondok kita, ulama-ulama kita semua yang mengajarkan hampir setiap hari kepada kita. Kekuatan iman kita harus kita kedepankan. Ini yang saya ciptakan Jekoning dan Sikoning ini bersama dengan Abah, dan juga ada suami, dan juga ada tim yang lain yang saling mendukung. Ada juga Mas Iqbal. Nah, beliau luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Beliau ini luar biasa loh, ya, mengirim berkas kami yang form untuk pengisian jam berapapun beliau mau, atas izin apa. Jam 1 malam kami sampai, jam 3 malam sampai. Alhamdulillah, ya, bisa diterima dengan baik. Nah, semoga pelatihan nanti kita betul-betul memahami, tidak kesusu kata orang Jawa bilang ya Bang, tidak kesusu tapi berantakan. Nah, ini yang tidak kami inginkan. Kami belajar dari kekurangan ojol-ojol yang sudah ada. Kita sempurnakan, ya. Kita sempurnakan semua. Yang mudah-mudahan atas izin Allah dan juga izin Abah dan semua ulama-ulama kita yang menjadi yang membimbing kita ini semua, nanti kita terus bisa menjaga semua tidak. Jadi artinya dari belajar dari kemarin demo ojol dan sebagainya, kami mempelajari apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Kalau kelebihannya kita harus perhatikan, harus mengikuti. Kalau tidak sama atau lebih baik. Ya, tapi kalau kita yang kurang dari sana, jangan sampai kita ikutin kekurangan itu. Ya, jadi tidak sederhana kita membangun sebuah wadah ini. Tentunya semua aspek kita perhitungkan dan kita pikirkan. Pemerintah diharapkan akan mendukung. Dan sekarang pemerintah, ya, karena saya ada di Dewan, sedang menyusun undang-undang yang nantinya akan berpihak kepada ojol tapi yang benar. Dan insya Allah saya juga ikut mengawal, ya, mengawal bersama teman-teman Dewan. Saya mengawal supaya pemerintah juga turut melindungi ojol-ojol yang lahir maupun yang sudah ada bisa diperbaiki. Yang kita akan lahir ini juga sudah punya payung hukum, sudah punya landasan, platformnya jelas, dan ini menjadi satu modal ke depan supaya kita tidak salah melangkah. Tidak lagi yang adanya namanya demo-demo, karena kesejahteraan semua diatur. Dan memang terus terang yang kita ciptakan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan umat, di mana kita tahu program ini hanya punya Jekoning dan Sikoning. Kalau yang lain bisa dicek silahkan, dan itu terbuka sifatnya, hanya menjual platform aplikasi saja. Bagi siapa hari ini yang mau masuk ke jadi Grab atau ojol lain, kalau punya motor bisa masuk. Besok nggak punya motor bisa keluar, ya, bisa keluar masuk. Ya, yang penting perusahaannya mendapat keuntungan. Nah, kami tidak menginginkan hanya sekedar keuntungan, tapi benefitnya harus juga sama-sama kita rasakan. Ya, jadi tidak berarti prinsipnya ojol kita punya Jekoning dan Sikoning ini milik kita bersama, milik umat, milik kita semuanya, tidak milik Abah, tidak milik saya, dan tidak milik para ulama. Semua kita, ya, ini milik kita bersama. Jadi rasa memiliki, rasa cintanya kepada Jekoning Sikoning, sehingga ini akan menjadi kekuatan bersama. Mustahil kalau tanpa ada cinta, tanpa ada rasa, dan tanpa ada rasa memiliki, maka berantakan nanti, hancur. Ya, kita tidak ingin. Kita ingin bahwa Jekoning Sikoning ini adalah satu-satunya ojol terbaik di Indonesia. Saya kira
demikian penjelasan saya. Nanti detailnya tentang pelatihan-pelatihan itu akan dapat pelajaran apa aja atau edukasi apa aja. Nanti kita akan buatkan semacam panduan-panduannya sehingga juga akan memudahkan, bisa dibaca nanti, bisa diberikan keterangan oleh para ahli-ahli, terutama juga lalu lintas terkait juga dengan hukum, karena hukum juga penting. Karena kalau di jalan kita nggak sabar, nyerempet orang yang menggugat atau orang yang melapor polisi, ini akan berdampak juga bagi kita. Betul? Itu akan menyusahkan. Ya. Ini juga kita berikan pemahaman tentang itu. Dan walaupun juga nanti ketika pada saat proses bekerja di lapangan terjadi persoalan hukum yang tidak kita kehendaki di luar dari kendali kita, maka perusahaan akan membackup, ya, backup. Tidak kita biarkan sendiri-sendiri. Hadapin lu, terserah lu itu kenapa. Tidak seperti itu, tapi kita mengawal, ya, dari hulu sampai dengan hilir, ya, dari mulai motornya kita berikan fasilitas, dari handphone dan semuanya. Dan Jekoneng tidak boleh nyeper, ya. Aplikasi kita hanya untuk kepentingan Jekoneng dan Sikoneng. Kenapa kita berikan input dengan handphone, tidak bisa digunakan untuk ke tempat lain, karena kita sudah menyiapkan yang namanya resources, ya, pekerjaan. Jadi kalau begitu buka aplikasi, mau kerja apa nih? Ya kan, nggak pakai iklan. Jadi mau terbang, silakan, sudah ada di platform. Mau ada LED TV dinyalain, tiap kilometer jalan nggak ada penumpang, pendapatan masuk. Ya, ada. Kalau tidak ada penumpang, itu bisa jadi pemasukan. Ada penumpang, pemasukan. Nah, nanti kita kerjasama juga dengan beberapa logistik. Jadi kalau mau ambil paket-paket antar jemput seperti GoFood dan lain, ini barang, kita bekerjasama. Sebanyak mungkin akan kita kerjasamakan kepada logistik sehingga ini untuk membantu pendapatan dari anggota mitra, ya. Harus bisa mendapat tidak hanya dari satu sumber. Kalau ojol yang lain cuma satu sumber, ojek atau ada penumpang atau ambil, ya, bakar. Dan kita ciptakan bagaimana ada LGBT. Dan di sini kan banyak ulama, banyak ustaz yang pandai mengajar ngaji. Nanti nggak bingung lagi nih orang tua di luar sana mencari guru ngaji, ya. Kita lewat bantu jasanya kita masukkan. Jadi umpamanya saya beri contoh Pak Joko umpamanya, keahliannya mengajar ngaji, ya, itu kita masuk dalam platform e-commerce sehingga penumpang begitu ngeklik, oh saya terdekat diambil oleh Pak Joko di titik yang dekat, pemohon untuk dia sudah tahu, oh dia bisa ngaji, guru ngaji ternyata, atau guru bahasa Inggris, guru bahasa matematika dan lain-lain. Jadi yang punya keahlian, yang betul-betul keahlian ini bukan ahli sulap-sulapan, ya, tapi yang betul-betul memang punya keahlian yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nanti ada sertifikasinya, tentunya. Kalau memang lulus dari pesantren Abah memimpin, Abah akan memberi penguatan bahwa jamaah Abah ini memang betul-betul bisa layak untuk terjun di masyarakat, ya. Tambah juga ahlian lain, umpamanya ada yang Pak ahli di bidang paes pengantin, dan juga ahli untuk membenahi rumah tangga perusahaan atau bisa dan sebagainya yang menjadi keahlian kita, ya. Ini semua kita bantu. Jadi jasanya akan kita dorong, ya, di platform kita masing-masing semua anggota. Jadi biar tahu yang pada saat penumpang ambil jasa kita sudah tahu, oh ini si A, si B, si C ternyata bukan sembarangan sekedar tukang ojek nih, ya, tapi benar-benar saat ini
kita di program ini sebetulnya motornya ini hanya fasilitas untuk bekerja. Pasca COVID itu ya banyak sekali pengangguran. Pertama, yang bekerja di kantor atau di pabrik dan sebagainya, banyak yang tidak bisa lagi bekerja kembali karena kantornya sudah nggak ada, sudah tutup, sudah bangkrut dan sebagainya. Nah, untuk yang ada juga yang sarjana, banyak sekarang ini. Karena apa? Walaupun sarjana tidak bisa menyalurkan di tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang sebagaimana layaknya di kantor dan sebagainya. Nah, ini di Dekonex ini tidak pandang bukan hanya orang-orang yang tidak punya keahlian, tapi punya keahlian dan bahkan pendidikan, bahkan punya keahlian seperti para ustadz, para ulama ini yang bisa kita harapkan nggak susah lagi di daerah ataupun di pusat kota-kota seperti saya di komplek susah cari guru ngaji, harus ke masjid dan harus tanya di langgar atau tanya di masjid atau musola mau belajar ngaji di mana, mau ada ustadz untuk mengajar private ke rumah tidak banyak. Nah, mudah-mudahan kita terhimpun dalam wadah yang dinaungi oleh Abah, semakin banyak guru-guru ngaji yang diketahui oleh hal umum ya, masyarakat secara luas. Jadi nggak pusing lagi emak-emak khususnya bingung ngajarin anak karena sekolahnya nggak melulu ngajarin ngaji, tapi sekolahnya umum, pendidikan umum, mengajar ngaji mau private supaya konsen anaknya nggak bercanda-candaan mulu di masjid, ingin datang ke rumah yang dalam hitungan bulan dia udah ngerti ikro, udah bisa belajar membaca, sudah mengenal huruf dan sebagainya. Ini perbedaannya ya, jadi kita bantu berbagai macam sumber pemasukan dan kita dorong keahlian-keahlian dari masing-masing anggota Dekonex dan Sikonex ya. Jadi ini baru garis besar yang saya sampaikan, tapi kita terus manajemen akan bekerja sekuat tenaga, sekemampuan yang kami mampu dan bisa untuk anggota-anggota kita terus bisa memperoleh manfaatnya sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Dan jangan khawatir tidak akan dapat order. Yang penting rajin, jangan malas. Dimana-mana juga kalau malas. Yang penting semangat, semangatnya udah ada nih, saya lihat luar biasa nih. Ya, nunggu dari siang hingga saat sekarang ini masih tidak bergerak. Ini semangatnya luar biasa, sudah lillahi ta'ala. Semuanya tinggal bekerja dengan semangat, bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita akan capai pasti bisa dapat. Karena platform kita ini berbeda. Kita akan menyetarakan bagi yang tidak dapat, nanti akan ketahuan karena sistemnya algoritma yang tidak dipakai di platform-platform lain. Ya, nah, kita sudah bekerja sama sudah dengan tim IT yang ahli, yang mereka juga sempat membuat develop ojol-ojol yang ada, itu yang kita tarik sehingga dia tahu kelemahannya apa yang sebelumnya kita sempurnakan di sini untuk kebaikan kita bersama. Mungkin Abah demikian penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal-hal yang tidak bisa dipahami. Itu keterbatasan saya atau kami dengan suami saya. Kami terus memikirkan bagaimana Dekonex dan Sikonex ini bisa terus maju, terutama juga dalam bimbingan Abah yang tidak pernah lelah. Kami japri, kami hubungi Pak, kalau ini seperti apa ini. Artinya terus kami berkonsultasi sehingga mencapai kata sempurna. Memang sempurna punya Allah, tapi sempurna kita menjadi sempurna. Allah pasti memberi kita dan memberi kita. Pak Ustadz Abdullah, terima kasih. Luar biasa ini. Kalau di TikTok orang nggak tahu saya loh, taunya apa? Taunya beliau. Ya. Di TikTok, ya, di TikTok, di semuanya udah meriah, sudah ramai dan sudah lumayan heboh. Tapi
kita jangan cukup senang bereuforian, tapi tadi rahmatan lil alamin yang saya pesan, tanamkan, dan kita harus beritahu pada masyarakat bahwa ekonomi dan psikologi ini berbeda, ya, supaya umat dan juga apa yang di atribut di belakang kita membawa nama besar beliau. Al-Baghdadi ada di seluruh Indonesia. Biarnya apa tadi? Nah, semangat gitu ya. Nanti saya sebelum menutup, kita semangat sama-sama. Tadi Abang memberikan petunjuk bahwa ya kita adalah hidup Jekoneng, Sikoneng. Luar biasa. Sukses luar biasa ya. Sukses luar biasa. Jekoneng sukses luar biasa. Mau latihan dulu